Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memilihkan ibu terbaik, ayah terbaik untuk kelahiran kita semuanya, yang telah memilihkan orang tua terhebat yang dipilih untuk kelahiran kita, dan kita tidak akan pernah menjadi kita yang hari ini kalau ibu kita, ayah kita bukan yang itu. Oleh karena itu di awal kajian yang penuh berkah ini, mari kita puji Allah yang telah menghadiahkan orang-orang hebat yang telah menjadi marga lantaran kita terlahir ke semesta ini. Ibu kita, ayah kita, kakek nenek kita, dan semua leluhur-leluhur kita. Dan kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada beliau-beliau semua. Dan kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Sang Pencipta semesta yang telah menghadirkan semua leluhur-leluhur kita. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, sekaligus merasakan kehadiran, menyadari keberadaannya. Dia meliputi seluruh semesta, Dia meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Dia sang hidup yang memenuhi seluruh kebutuhan kita. Bahkan sekarang pun kita rasakan kehadirannya. Mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, hari ini tepat adalah hari ibu. Dan mari kita hadiahkan Al-Fatihah buat semua ibu, baik ibu yang melahirkan tubuh fisik kita, maupun ibu yang telah melahirkan spiritualitas kita, ibu yang telah melahirkan kesadaran kita, ibu yang telah melahirkan kebangkitan kembali kita, ibu yang telah mengantarkan kita untuk mengalami kelahiran yang kedua dalam kehidupan kita. Fil barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu adalah orang pertama yang harus merasakan sakit untuk kelahiran kita. Ibu adalah orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiran kita. Ibu adalah orang pertama yang menggadaikan nyawanya untuk kelahiran kita. Sangat masuk akal kalau Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku hormati?" Dengan lantang beliau mengatakan, "Ibu." Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ayah. Jawaban Rasul mengatakan ibu 3 kali dan menyatakan ayah 1 kali ternyata dijawab oleh riset mikrobiologi secara molekuler. Dan ternyata ibu itu adalah yang mewarisi segalanya buat anak. Dan itu tersimpan dalam DNA setiap sel yang mewarisi kita semua. Dan seluruh data-data karma kita tentang kehidupan tersimpan juga di sana. Ibu itu ada 2. Satu adalah ibu yang melahirkan tubuh fisik kita, syariatnya. Sebetulnya yang melahirkan kita itu tetap saja Dia, sang pemilik semesta. Tidak ada seorang bisa melahirkan anak manusia ke semesta ini tanpa kehadiran sang pemilik semesta itu sendiri. Pada hakikatnya kita ini semua adalah putra-putra dari sang semesta secara fisik. Apalagi secara spiritual, ketika kita sadar dan tahu, kenal pada jati diri kita sendiri, lalu kita bisa mengenal siapa sesungguhnya diri kita yang sesungguhnya. Kita semua adalah putra-putra spiritual. Kita ini adalah percikan-percikan dari cahaya ilahi. Kita adalah bagian dari dirinya yang sedang dikaryakan di semesta ini. Beruntung mereka yang sudah memiliki kesadaran bahwa sesungguhnya setiap manusia itu pada hakikatnya adalah jiwa-jiwa yang sama, percikan-percikan cahaya yang sama dari sumber yang sama. Ketika kita menyadari itu semua, sungguh tidak layak kalau kita membedakan satu manusia dengan manusia yang lain, mendiskreditkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, merendahkan satu kelompok dan mengunggulkan kelompok yang lain. Itu merupakan perilaku yang tidak layak untuk dilakukan bagi orang yang berkesadaran. Saya tidak tahu, karena tidak ada yang kebetulan di semesta ini, kenapa Hari Ibu itu diperingati pada tanggal 22 bulan 12. Ada angka keramat yang luar biasa, 2212. Dilihat dari sisi matematik, 22 itu ya 22 itu jadi 4. Dan 4 itu adalah kesempurnaan semesta. Semesta ini tercipta semuanya serba 4. Kita tidak akan lahir ke semesta ini kalau tidak ada 4 unsur di semesta ini. Unsur yang pertama adalah tanah. Unsur yang kedua adalah udara. Unsur yang ketiga adalah air. Dan unsur yang keempat adalah api. Tanah, udara, air, dan api itu berpadu, membangun kesempurnaan. Lalu terbentuklah tubuh kita. Dan tubuh kita ini sesungguhnya berasal dari semua unsur yang berasal dari tanah.
Oleh karena itu tidak heran kalau tubuh ini juga menjadi sangat cocok diurus dan diatur, dipelihara dengan nutrisi-nutrisi yang berasal dari unsur-unsur alam. Tidak ada satu butir padi pun kalau tidak ada 4 unsur itu. Tidak ada satu butir jagung pun kalau tidak ada 4 unsur itu. Tidak ada tanaman kalau tidak ada tanah. Dan tanaman tidak akan tumbuh subur kalau tidak ada udara. Tanaman tidak akan tumbuh subur kalau tidak ada air. Bahkan 75% tanaman, unsur utamanya adalah air. Dan tanaman tidak akan bisa menciptakan proses fotosintesa untuk menghasilkan karbohidrat kalau tidak ada sinar matahari, unsur api. Mari kita sadari bahwa sesungguhnya tubuh kita itu tersusun dari 4 unsur: tanah, air, api, dan udara. Sebetulnya itulah ibu kita yang sesungguhnya. Semua kelahiran tubuh fisik itu karena dibangun oleh 4 unsur itu. Satu unsur tidak ada, tubuh fisik kita tidak akan pernah ada. Pertanyaan yang sederhana, pernahkah kita berterima kasih pada unsur yang 4 tadi? Tanah, air, api, udara. Mereka yang tahu asal muasal tubuhnya dan mereka sadar bahwa tubuhnya berasal dari 4 unsur itu, pasti dia akan selalu ingat 4 unsur itu sebagai cikal bakal untuk terlahirnya tubuh fisik ini. Ketika pagi-pagi menatap matahari, jangan cuma menatap matahari, jangan cuma memandang tetapi tidak melihat. Ucapkan terima kasih pada dia. Karena matahari ini bukan sekedar simbol untuk kehidupan, tapi dia adalah pemberi kehidupan. Sangat masuk akal kalau para seniman sering mengumpamakan ibu pun seperti matahari, menyinari tanpa minta balasan. Itulah ibu, cintanya tanpa batas. Jadi ada ibu yang melahirkan diri kita, yang kita pahami secara dangkal karena kita memang terlahir dari beliau. Benar itu. Tetapi ibu kita tidak akan ada kalau tidak ada ibu pertiwi. Itulah ibu kita yang sebenarnya. Dan sekarang ini ibu pertiwi sedang merana. Ibu pertiwi sedang lara. Ibu pertiwi sedang sedih. Karena apa? Karena semua kita tidak pernah menyadari dengan ibu pertiwi kita yang sesungguhnya. Ibu pertiwi adalah tanah air kita. Ibu pertiwi adalah lingkungan hidup kita. Ibu pertiwi adalah rohnya Allah. Dan sekarang ibu pertiwi sedang menangis. Karena semua manusia yang ada di bumi ini kehilangan kesadarannya dengan ibu pertiwinya. Makanya ada lagu ibu pertiwi itu kita nyanyikan. Ku lihat ibu pertiwi, air matanya berlinang, mas intanya terbenam. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini
meniti dan berdoa. Biasa. Itulah ibu kita yang sebenarnya. Dua. Tanah, air, api, udara. Itulah ibu kita yang sebenarnya. Karena ibu kita yang fisik itu terbentuk dari 4 unsur itu. Jangan menolak ketika semesta sekarang menjadi tidak bersahabat dengan kita. Air tidak punya lagi tempat untuk tinggal. Karena semua tempat untuk dia tinggal, semua sudah dirusak oleh manusia. Udara pun sekarang semakin berkurang kadar oksigennya. Karena seluruh hutan, simpanan kekayaan semesta ini sudah dirampok oleh ketamakan manusia. Banjir bandang di mana-mana. Air sekarang sedang berbicara kepada kita, jangan salahkan aku. Aku sudah tidak punya tempat lagi untuk aku tinggal, kata air. Seluruh tempat-tempat di mana aku bisa tinggal sudah dirampok oleh kalian semua. Gunung tidak bisa menyimpan air lagi. Semua keseimbangan alam dirusak oleh manusia. Bahkan NASA mengatakan bumi kita, tempat kita berpijak ini, rotasinya, spinnya, itu pun sudah mulai berkurang. Kecepatan bumi bergerak di sumbunya, mengitari dirinya sendiri, sekarang semakin melambat. Mengapa? Karena momen inersia bumi semakin hari semakin meningkat. Akibat apa? Akibat es di kutub mulai mencair. Ketika es di kutub mulai mencair, lautan menjadi meningkat. Dan setiap tahun permukaan laut terus meningkat. Daratan semakin berkurang. Kenapa es di kutub mencair? Karena suhu udara di bumi semakin meningkat akibat efek rumah kaca. Karena terlalu banyak gas-gas yang dihasilkan oleh industri tanpa melihat keseimbangannya. Akibatnya, ketika sinar matahari datang ke bumi, dipantulkan oleh bumi, dia tidak bisa lagi ke atas. Karena saat dipantulkan ke atmosfer, dipantulkan lagi ke bumi, dipantulkan lagi ke atmosfer, dipantulkan lagi ke bumi, sehingga sinar matahari terperangkap oleh efek rumah kaca. Sehingga permukaan bumi menjadi hangat, menjadi naik. 1 derajat saja naik suhu bumi akan membuat es di kutub mulai mencair. Dan ketika es di kutub mulai mencair, jumlah air di permukaan bumi semakin meningkat. Bahwa bumi ini suatu saat akan rusak, yes. Apakah itu yang disebut dengan kiamat? No. Kiamat bahasa Arab artinya adalah kebangkitan. Hari kiamat adalah hari kebangkitan, bukan hari kehancuran. Sayang sekali, banyak sekali yang tidak paham dengan istilah kiamat. Kiamat tidak cerita kehancuran semesta. Kiamat adalah cerita tentang kebangkitan. Kebangkitan jiwa-jiwa yang tidak sadar. Itulah kiamat yang sebenarnya. Bahwa bumi semakin hancur, semakin rusak, yes. Apalagi dipelihara, bumi tetap akan rusak. Apalagi tidak dipelihara, kerusakannya akan semakin cepat. Perut bumi ini terus saja digali. Seluruh isi perut bumi terus diangkat ke permukaan bumi. Fosil-fosil bumi yang kemudian menyumbangkan yang namanya bahan bakar fosil semakin hari semakin berkurang. Bahkan suatu saat bahan bakar fosil tidak ada lagi. Batu bara yang ada di bumi terus diangkat ke permukaan. Biji besi, timah, dan lain-lain. Semua dengan keserakan manusia. Apakah boleh kita memanfaatkan bumi? Boleh. Karena tugas kita di dunia adalah membangun peradaban. Tetapi yang paling penting adalah menjaga keseimbangan bumi.
Hari ini boleh kita mengambil satu pohon, tetapi besok tanam 3-4 pohon. Hari ini kamu mengambil 10 pohon, besok lusa tanam 1000 pohon. Harusnya itu yang dilakukan. Dulu semesta ini memiliki kandungan oksigen yang luar biasa, sehingga ya makhluk-makhluk di semesta ini tingginya dulu ada tingginya sampai 10 meter. Dulu leluhur kita itu tinggi badannya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena jumlah oksigen di permukaan bumi masih banyak saat itu. Sekarang jumlah oksigen di permukaan bumi semakin menipis. Oleh karena itu maka pertumbuhan fisik manusia semakin melambat. Akibatnya apa? Karena sel bisa tumbuh kalau oksigennya cukup. Jadi semakin hari keturunan kita semakin kerdil. Tubuh fisik ini semakin tidak gagah lagi segagah dulu. Apa yang terjadi efeknya? Spiritualitas menjadi sesuatu yang terganggu. Makanya mohon maaf, ya leluhur kita dulu tarik nafas sekali saja sudah cukup untuk membuat dia meningkat pada alam kesadaran yang tinggi. Sekarang kita menarik nafas sebentar saja kita nggak kuat. Kenapa? Karena oksigen yang ada di permukaan ini yang ditarik lewat hidup kita itu jumlahnya semakin menipis, sehingga menahan nafas tidak bisa lama lagi. Leluhur kita dulu menarik nafas 1 kali saja cukup untuk mengangkat dia ke sidratil muntaha. Kita sekarang menjadi sangat berat. Itu efek fisik kepada spiritualitas. Karena tidak pernah ada yang membahas ini, maka hari ini saya bahas supaya kita mengerti semuanya. Apa efeknya ya kerusakan bumi dengan spiritual? Luar biasa. Itu tidak bisa dipisahkan. Apalagi riset-riset modern membuktikan bahwa ya cinta kasih yang ditebarkan manusia juga dirasakan bukan sekedar oleh makhluk yang bernama makhluk hidup, tetapi seluruh unsur-unsur yang ada di semesta ini merasakan dampaknya. Jadi ada 4 unsur membentuk semesta: tanah, air, api, dan udara. Dan ternyata angka 4 ini tidak berhenti di situ. Manusia akan menjadi manusia paripurna kalau dia memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama adalah sidik, selalu berkata benar, berpikir benar, dan selalu melakukan yang benar. Itu sudah merupakan suatu doa. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga adalah fatona, cerdas. Yang keempat adalah tabligh, selalu menyampaikan. Menyampaikan apa saja? Menyampaikan pengalaman, menyampaikan ilmu, menyampaikan cinta kasih pada semuanya. Itulah 4 sifat manusia yang harus dimiliki. Yang kemudian kita sering menghafal secara syar'i sebagai sifat Rasulullah. Betul. Nabi Muhammad memiliki 4 sifat itu. Lalu kenapa Nabi Muhammad memiliki sifat itu? Karena beliau sudah mampu menghidupkan Rasulullah sejati yang ada dalam dirinya. Makanya seluruh pengikutnya beliau harusnya juga memiliki 4 sifat itu: sidik, amanah, fatona, balaghah. Itu 4 unsur yang dapat mendukung kita menjadi manusia sempurna. Ada 4 unsur juga yang harus kita kenali dari Allah. Yang pertama asmanya, yang kedua sifatnya, yang ketiga af'alnya, yang keempat adalah dianya, Allahnya. Asmanya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Undanglah Allah dengan keluhuran asmanya. Asma bukan sekedar nama, karena nama dari bahasa Urdu, dari nama itu sebenarnya adalah zat. Dan zat tidak pernah bisa berpisah dari sifat. Jadi sebetulnya asma bukan sekedar 99. Asma yang sebenarnya adalah 100. Siapa yang sudah tahu nama yang ke-100, maka dia akan tahu yang 99. Fad'uhu biha. Undanglah Allah dengan asmanya. Undanglah Allah dengan cinta kasih. Undanglah Allah dengan kesabaran. Undanglah Allah dengan kelembutan. Undanglah Allah dengan cinta kasih. Undanglah Allah dengan keluasan. Itu teknik mengundang Allah. Fad'uhu biha artinya undanglah dia. Undang dia dengan asmanya. Undang dia dengan sifatnya.
Undang dia dengan kearifan kita untuk tahu afalnya. Undang dia dengan dianya. Hadirkan dia setiap saat dalam diri. Itu 4 unsur yang sangat luar biasa, yang selama ini kita tidak pernah sadari. Jadi saya sedang berbicara ibu, bukan sekedar ibu yang melahirkan secara fisik. Ibu yang jauh lebih besar lagi dari ibu adalah Ibu Pertiwi. Ada lagi ibu, dialah yang melahirkan ruhaniah kita, yang telah membangkitkan kesadaran kita lebih luas lagi. Jadi ibu pada dasarnya siapa saja orang-orang yang membantu kita untuk menuju pada kelahiran spiritual kita yang kedua. Itulah ibu yang sesungguhnya. Itulah guru-guru kita. Itulah para rasul, para nabi, para sunan, para wali, para guru-guru mursyid yang telah membantu kelahiran kita pada kelahiran yang kedua. Itu juga ibu. Makanya tidak heran kalau 2, 1, 2. Dan 1, 2 itu angka yang disebut berulang-ulang dalam Al-Quran. 1 dan 2. 1 itu adalah jiwa kita, nur insani kita. 2 itu adalah Allah dan Rasul kita. Makanya siapa yang sudah bisa mempertemukan dirinya, jiwanya dengan Nurullah dan Nur Muhammad, dia yang sudah mengalami sajat sejati, dialah yang melahirkan kelahiran yang kedua. Dia yang sudah mengalami kiamat yang sesungguhnya. Dia yang telah mengalami hari kebangkitan yang sebenarnya. Bukan nanti, sekarang, di sini, saat ini, sekarang. Jadi tidak heran kalau leluhur kita itu ya memperingati hari ibu itu dengan angka-angka yang luar biasa. 2, 2, 1, 2. Luar biasa. Dan hari ini kita berada di tanggal itu. Jadi sebetulnya memperingati hari ibu bukan setahun sekali. Memperingati hari ibu setiap saat. Kita menyadari ibu fisik kita, menyadari ibu pertiwi kita, dan menyadari ibu-ibu yang telah melahirkan kesadaran kita. Ada 3 ibu yang harus kita sadari. Itu yang selama ini kita abaikan. Dua-dua di Quran juga istimewa, menjadi satu nomor surat yang sangat keren, yaitu surat Al-Hajj. 2-2 surat Al-Hajj, surat tentang haji, perjalanan spiritual menuju Baitullah yang sejati. Perjalanan spiritual bukan untuk menuju rumahnya, tapi perjalanan spiritual untuk bertemu yang punya rumah. Itu haji yang sesungguhnya. 2-2. Makanya kalau kita lihat surat Al-Hajj, surat yang kedua, 2, itu yang paling pokok, itu adanya di Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Saya tunjukkan dulu sebentar. Dan nanti saya akan membuat peta konsep tentang hari ibu ini lebih luas lagi. Mari kita lihat surat Al-Hajj. Ya, surat Al-Hajj. Al-Hajj dimulai dengan satu pernyataan yang sangat luar biasa. Kita lihat surat Al-Hajj ayat yang pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Ini yang dipanggil bukan sekelompok manusia, tapi yang dipanggil adalah seluruh manusia. Ya ayuhan nas, hai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan. Dan kalau kita merefer pada Quran surat Al-Baqarah tentang takwa, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-63 dijelaskan, wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu sebuah prosedur. Takwa itu adalah sebuah metode.
Dan takwa itu dimulai dengan mengambil janji, mengangkat kesadaran, ditunjukkan sesuatu di kesadarannya, dan mengingat apa yang ditunjukkan Allah di kesadarannya. Itulah la'allakum tattaqun. Itulah takwa yang sebenarnya. Makanya Allah mengingatkan di Quran surat Al-Hajj ini dengan pernyataan yang sangat luar biasa. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Ini sudah perintah. Jadi kalau kita menjalankan perintah, kita harus tahu prosedurnya. Kalau kita menjalankan perintah amar, kita harus tahu perintahnya harus jelas. Urutan-urutan menjalankan perintah harus jelas. Dan ketika kita diperintahkan dan kemudian tidak mengikuti prosedur bagaimana perintah itu dijalankan, maka kita sudah melanggar perintah. Dan banyak sekali yang mengira-ngira tentang konsepsi takwa yang keluar dari Al-Quran. Oleh karena itu para sahabat, begitu Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah, pertanyakan oleh kita, bagaimana caranya ya Allah? Jangan langsung, jangan mempersepsi diri tentang takwa. Akibatnya kita sibuk aja menjalankan sesuatu yang kita tidak tahu. Banyak sekarang. Begitu disuruh bertakwalah kepada Allah, membuat sendiri cara-cara takwa berdasarkan persepsi kita sendiri. Harusnya ketika kita diperintahkan takwa oleh Allah, langkah pertama yang harus kita jalankan apa? Bertanya, gimana caranya ya Allah takwa itu? Ternyata Quran mengajarkan takwa adalah sebuah cara, sebuah metodologi, sebuah prosedur. Ada SOP-nya untuk takwa itu. Tidak sembarang. Beruntung yang sudah tahu cara menjalankan takwa. Makanya dipanggil oleh Allah di sini adalah nas. Nas itu berbeda. Di Quran ada 3 panggilan Allah buat makhluk yang bernama manusia. Pertama dipanggil bashar. Bashar itu manusia biasa, manusia pada umumnya. Yang kedua insan. Insan itu adalah bashar yang sudah melakukan perjalanan spiritual. Dan yang ketiga adalah nas. Nas itu adalah yang sudah menemukan jati dirinya. Makanya yang diperintahkan takwa hanya nas, tidak sembarang. Karena yang bisa melakukan takwa itu hanya nas. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Inna zalzalata sa'ah syai'un adim. Sesungguhnya akan ada saat di mana kamu mengalami kegoncangan. Akan ada saat di mana kamu mengalami kegoncangan. Dan itu adalah sebuah kejadian yang besar. Sayang sekali, begitu ada kegoncangan selalu dikaitkan dengan kiamat. Kiamat hancurnya alam semesta. Padahal kegoncangan ini adalah kiamat yang terjadi pada diri kita saat kita sadar tentang jati diri kita sendiri. Itulah hari kegoncangan, di mana saat itu kesadaran kita diperjalankan dari kesadaran yang rendah sampai mencapai puncaknya kesadaran yang disebut dengan Sidra Al-Muntaha. Itu yang disebut dengan hari kegoncangan. Inna zalzalata sa'ah. Jadi hari kegoncangan itu harus dialami di sini saat ini sekarang. Ketika kita bisa membayar ya utang ketidaktahuan kita pada diri kita sendiri. Hari kegoncangan itu diabadikan di banyak ayat dalam Al-Quran. Hari kegoncangan Nabi Ibrahim terjadi saat beliau dibakar oleh api, bukan api biasa, tapi itu adalah api cinta, api cahaya. Saat beliau mengalami fana dan tidak terbakar. Hari kegoncangan itu diabadikan oleh Nabi Yunus pada saat Nabi Yunus ditelan ikan. Dan pada saat itu beliau mengalami kegoncangan. Begitu ditelan ikan, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara, mati sak jeroning urip. Saat itu apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta itu tauhid level yang sangat luar biasa. Di atas la ilaha illallah. Makanya urutan tauhid itu la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, dan puncaknya tauhid adalah la ilaha illa ana. Dan beruntung mereka yang sudah bisa manunggal bersama Tuhannya. Dan dia akan mengalami la ilaha illa ana.
Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sya'ah syai'un adzim. Akan ada saat di mana kamu akan mengalami kegoncangan yang sangat besar. Nabi Musa mengalami kegoncangan yang sangat besar. Kapan itu terjadi? Saat beliau minta berjumpa dengan Tuhan. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat. Engkau tidak akan sanggup melihatku, wahai Musa, tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu, lihatlah ke dalam dirimu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Pada saat itu Tuhan menampakkan diri di puncak kesadarannya Musa. Dan saat Tuhan menampakkan diri puncak kesadarannya Musa, Musa mengalami fana. Kesadarannya tidak lagi berada di semesta ini. Kesadarannya masuk pada kesadaran murni. Gak ingat apa-apa yang di semesta ini. Dalam bahasa Quran disebut Musa mengalami jatuh pingsan. Tetapi saat beliau pingsan, persis menyampaikan kata-kata yang sama seperti yang disampaikan Nabi Yunus. Qala subhanaka tubtu ilaika, tubtu ilaika, tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Aku kembali kepadamu ya Allah, dan inilah awal aku beriman. Itulah hari kegoncangan. Itulah yang disebut dengan inna zalzalatas sya'ah. Itu yang tidak dipahami oleh banyak orang. Kegoncangan bukan gempa besar. Gempa itu biasa. Itu peristiwa alam yang biasa. Karena di bumi ini ada lempeng-lempeng tektonik. Seluruh lempeng tektonik itu berenang dalam cairan. Dan ketika ada peningkatan suhu di bawah bumi, apa yang terjadi? Ada pergerakan energi kinetik. Ketika ada pergerakan energi kinetik, otomatis hukum kekalakan energi akan terganggu. Karena energi mekanik itu adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial. Ketika ada pergerakan energi kinetik, otomatis energi potensial berubah. Konfigurasi seluruh lempengan tektonik di muka bumi, di bawah bumi berubah. Apa yang terjadi? Mungkin terjadi tabrakan antar lempeng tektonik dan itu menimbulkan getaran. Getaran dirambatkan lewat tanah. Itu yang disebut dengan gempa. Yang terjadi di permukaan bumi adalah gelombang naik turun. Karena seluruh molekul-molekul tanah itu mengikuti getaran yang diakibatkan oleh getaran yang ada di bawah bumi itu. Makanya sahabat-sahabat kita yang ditugaskan pemerintah untuk meneliti gempa, mereka bisa kasih laporan. Setelah gempa terjadi, dia bisa menyatakan gempanya ukurannya sekian magnitudenya. Dan bukan sekedar itu, titiknya bisa ditentukan. Gampang sekali, itu ilmu biasa. Titiknya bisa ditentukan. Berapa kilo di bawah permukaan laut, bisa ditentukan titiknya. Itu adalah pusat getarannya. Ketika getaran merambat, maka dia akan membuat amplitudo seluruh molekul-molekul tanah di muka bumi ini naik turun. Akibatnya kita merasakan naik turun. Itu namanya gempa. Apa itu goncangan? Itu biasa. Itu peristiwa alam yang biasa. Dan Quran tidak cerita gempa, tidak cerita kegoncangan. Kegoncangan yang sangat besar. Hari kebangkitan dalam diri saat kita bisa tahu jati diri kita yang sesungguhnya. Itu kegoncangan. Itulah yang disebut dengan hari kelahiran yang kedua. Dan untuk mencapai kegoncangan itu, jangan sepelekan peran seorang ibu yang akan melahirkan kita yang kedua, kelahiran spiritualitas kita. Itulah ibu kita yang hakikat, guru-guru kita. Itulah ibu. Jadi 2212 keren sekali. Maka di Quran Nabi Musa pun ketika ingin menyaksikan pancaran maul hayat dalam dirinya, apa yang terjadi? Diperintahkan Nabi Musa untuk memukul batu. Pukullah batu itu, hai Musa. Maka terpancarlah 12 mata air. Tentu saja Musa memukul batu dengan tangannya. Apa itu batu? Begitu kita mendengar kata batu, langsung yang terpikir adalah gunung batu. Lagi-lagi kita mengartikan Quran sedangkal itu. Padahal batu adalah yang mengeras dalam diri kita. Batu adalah yang keras pada diri kita. Apa artinya? Pukullah kekerasan sampai kau menjadi lembut.
Saat kau lembut akan menyatu dengan Al-Latif yang maha lembut. Saat itu kau akan resonan dengan dia. Cinta kasihnya akan mengalir pada diri. Terpancarlah 12 mata air. 12 lagi, 1 dan 2. Jadi angka 12 ini angka yang sangat luar biasa. Makanya kenapa 12 ini menjadi penghujung bulan, menjadi penghujung tahun. Nama bulan yang ke-12 setiap tahun. Keren sekali. Karena 12 ini memang puncaknya spiritual. 12 ini adalah syahadat sejati. Makanya huruf syahadat kalau kita hitung dari asyhadu an la ilaha illallah itu 12 huruf. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul 12 huruf. Total 24 huruf. 24 itu menjadi 24 jam. Makanya mereka yang sudah benar syahadatnya, penyaksiannya sudah sejati dan dia bisa menyaksikan diri sejatinya, syahadatnya setiap saat 24 jam. Itu. Nah, kalau kita lihat ayat yang selanjutnya, mohon maaf ini saya potong dulu ya, karena saya tidak punya waktu ya untuk menjelaskan semua. Ya. Tapi saya jelaskan sedikit saja ya. Pada hari kamu melihat kegoncangan itu, yauma tarawunaha, pada hari ketika melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Jadi hari kegoncangan itu manusia menjadi tidak ingat lagi. Seorang ibu tidak ingat lagi anak yang disusuinya. Gugurlah semua kandungan. Dan selama ini kita memahami ini secara fisik saja. Padahal sebetulnya ini adalah kegoncangan spiritual. Betul? Seorang ibu tidak lagi ingat sama anak yang disusuinya. Betul? Tetapi ada manusia yang mabuk. Ya. Kenapa? Walakinna adzaballahi syadid. Dan azab Allah itu sangat keras. Siapa yang mabuk itu? Mabuk dunia. Dan siapa yang masih mabuk dunia tidak akan pernah bisa digoncangkan. Ikatan pada dunianya akan membuat dia menjadi sulit untuk digoncangkan. Makanya jangan heran ya, dari sekian banyak yang kita bimbing untuk meniti ke dalam diri, ada yang menangis, meraung-raung, ada yang biasa. Maaf ya, itulah mungkin yang mabuk. Karena ikatan duniawi terlalu keras, sehingga saat dihijrahkan untuk menuju alam cahaya, dia masih senang tinggal dalam kegelapan. Makanya ada lagu bagus itu dari Ebit, judulnya Menjaring Matahari. Ya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Tahu kabut? Tahu kabut? Kabut itu cuma dua, ada yang putih, ada yang hitam. Ya kan? Hitam putih itu yang mewakili pikiran. Karena pikiran itu memang selalu senangnya hitam putih. Lihat mereka-mereka yang masih mengidentifikasi sebagai pikiran, hidupnya hitam putih. Yang masih terjebak oleh benar dan salah, sulit untuk digoncangkan. Yang masih terikat pada dualitas, sulit untuk digoncangkan. Yang masih terjebak oleh baik buruk, sulit untuk digoncangkan. Karena untuk memasuki kegoncangan itu syaratnya cuma satu, harus witir, harus ganjil, nggak boleh genap lagi. Lihat wajah-wajah manusia yang masih dijebak oleh dualitas, mengerikan, kayak uka-uka. Lihat orang-orang yang sudah lepas dari jebakan dualitas, lihat wajahnya penuh dengan kedamaian, ketenangan. Ada orang baik, dia baik sama orang itu.
Ada orang jahat pada dia, tetap baik pada orang itu. Tidak terpengaruh. Makanya dalam ajaran Tantra, ya kabut ini menjadi lambang pikiran. Saya nggak tahu apa Ebit juga belajar Tantra kayaknya. Karena di kata-kata yang pertama beliau mengatakan, kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Pekat hitam berarak mengelilingi matahari. Tuh. Jadi begitu pekat kabutnya, hitam berarak mengelilingi matahari. Lalu sang matahari rohani tidak bisa menyentuh lagi pikirannya, tidak sampai ke situ. Karena apa? Terhalang oleh kabut yang hitam itu. Ya, keren tuh lagu itu. Kalau dengar lagu itu dengan kesadaran, coba. Dengan kesadaran. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Pekat hitam berarak mengelilingi matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Coba, begitu tidak mengenal matahari rohani, kalian akan merangkak menggapai dalam gelap. Bukankah gitu dulu? Betul? Mendung, benarkah pertanda akan segera turun hujan deras, agar semua basah yang ada di muka bumi. Siramilah juga jiwa kami semua yang telah dilanda kegalauan. Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dialah Tuhan. Keren banget. Makanya lagunya Menjaring Matahari. Padahal di lagu itu tidak ada kata menjaring mataharinya, tetapi menjaring matahari pada hakikatnya adalah mengubah diri dari pikiran menjadi kesadaran. Karena sepanjang kita masih ada di pikiran, kita akan terjebak oleh kabut hitam putih. Padahal kita yang sebenarnya bukanlah kabut. Kita yang sebenarnya adalah langit biru. Diri kita yang sesungguhnya adalah langit biru, tidak terjebak oleh putih dan hitam. Itulah diri kita yang sesungguhnya. Makanya beruntung mereka yang sudah jadi langit biru, hanya menonton saja. Begitu ada putih dia tonton, ada hitam dia tonton. Ya gak apa-apa, biarkan saja. Ya gak apa-apa, bagi langit biru, putih dan hitam, ya gak apa-apa. Tidak ada yang berubah. Kita dalam kehidupan kita sering mengidentifikasi diri kita sebagai kabut, kadang putih, kadang hitam, begitu. Dan sepanjang kita masih hidup seperti itu, sepanjang itu pula kita masih menderita dalam hidup. Kebahagiaan masih jauh panggang dari hati. Lalu dia akan digilas oleh roda zaman. Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Gitu. Berpacu dengan waktu.
Lihat manusia, semua berpacu dengan waktu, gak sabar. Yang naik sepeda motor gak sabar, yang naik mobil gak sabar, nyalip dari kiri, nyalip dari kanan. Seperti itu. Lihat, semua tidak sabar, tidak bisa menikmati perjalanan, tidak menyadari tangan masih bisa diputarkan, memutar stang sepeda motor, tidak menyadari nafas yang ada pada diri, tidak bisa menikmati. Semua pengen cepat sampai, semua terburu-buru. Kenapa? Karena dirinya diselimuti oleh kabut. Cari orang yang sadar di jalan sulit sekali. Sudah dikasih sen, kita mau belok, gak ada yang mengalah. Sudah dikasih dim berkali-kali, tidak ada yang berhenti. Semua terburu-buru, pengen cepat sampai, pengen cepat bahagia, pengen cepat bisa. Digilas oleh roda zaman. Makanya kata Ebit, tak ada yang dapat menolong kecuali yang di sini. Tak ada yang dapat membantu kecuali yang di sini. Dialah Tuhan. Kita sering dengar lagu itu ya, lewat aja. Padahal kalau kita lihat liriknya, kok judulnya Menjaring Matahari, keren. Padahal nggak ada di situ kata-kata menjaring, nggak ada. Harusnya kita bertanya, gimana sih caranya menjaring matahari? Lepaskan dirimu yang diidentifikasi dengan pikiran. Jadilah dirimu yang sejati. Masuk pada kesadaran murnimu. Kau akan menjaring matahari. Matahari ruhani yang ada dalam diri. Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Keren banget. Keren gak lagu itu? Atau baru hari ini tahu dan sadar kalau lagu itu keren? Oke, maaf yang suara saya fals. Memang saya tidak bisa nyanyi. Yaitu ya itu aja lah, biar menghibur kalian dari ibu. Nanti kalau yang bagian nyanyi Kang Dani saja sama Kang Dada. Nanti habis ini biar Kang Dani yang nyanyi. Ya. Saya hanya mengupas kedalaman maknanya saja. Karena seorang yang sadar membuat lagu pun dengan kesadaran. Ya. Karena ada juga lagu-lagu yang membuat tidak sadar, karena dibuat oleh orang-orang yang tidak sadar. Tapi lagu yang tidak sadar seperti itu ternyata pengikutnya jutaan. Tapi kalau lagu yang sadar itu pengikutnya memang tidak jutaan ya. Lagu Sidratil Muntaha pengikutnya baru 3, berapa ribu gitu. Ya, karena lagu itu memang lagu kesadaran. Hanya bisa didengar oleh orang-orang yang sadar. Yang belum sadar bingung dengan lagu itu. Ya, apalagi belum ketemu dengan ibunya yang akan melahirkan kelahiran dia yang kedua. Jadi saya sampaikan selamat buat para sahabat yang sudah ketemu ibu baru yang bisa melahirkan kita dalam kelahiran rohania yang kedua. Hormatilah itu ibu yang sesungguhnya. Makanya yang sudah belajar spiritual, dia juga akan mengerti kalau ibu itu adalah ibu pertiwi. Keren ya? Betul? Coba. Tidak ada yang makan nasi nanam dulu. Dari kecil nasi sudah ada. Dan pasti ada yang nanam orang lain. Itu membuktikan bahwa hidup itu kolaborasi. Itu membuktikan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita satu dengan yang lain saling bergantung. Betul? Makanya Allah mengatakan lewat Rasulnya, jalin silaturahim. Jalin silaturahim, penting. Sampai ada ayat di Quran mengatakan, duribat alaihimudillatu aina mastukifu illa bihabli minallah wa habli minallah. Akan ditimpakan kehinaan kepada siapa saja, di mana saja dia berada.
yaitu manusia-manusia yang suka memutus silaturahim dengan manusia dan memutus silaturahim dengan Tuhan. Dan akan terjaga kehormatan setiap orang, yaitu orang-orang yang selalu menjaga persaudaraan dengan manusia dan menjaga tali silaturahim dengan Tuhan. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Keren banget. Terasa ya, coba ketika hubungan sosial kita bagus, semuanya menjadi mulus-mulus saja. Betul kan? Iya. Mau bisnis, ada aja yang mendukung. Gak punya modal, ada aja yang membantu. Gak punya ilmu, ada aja orang yang mensedekahkan ilmu untuk menunjang bisnis kita. Betul gak? Jalan-jalan begitu luar biasa, berkah hidup begitu luar biasa. Keren banget. Ya. Saya tidak mungkin hari ini mengupas surat Al-Hajj semuanya, nggak mungkin. Saya cuma mengupas awalnya saja, dan intinya sebetulnya di Quran surat Al-Hajj. Mari kita lihat surat Al-Hajj yang ke-27. Keren lagi, angkanya 227. Keren lagi. Kok sama ya dengan 27 salat berjamaah? Kok sama ya dengan 27 Isra Mi'rajnya Rasulullah bulan Rajab? Kok ayat ini nomornya 27 gitu. Keren banget. Coba kita lihat isinya, keren banget. Wa adzin fin nasi bil hajj, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan mereka yang diseru itu akan datang kepada yang menyeru dengan berjalan kaki. Keren banget. Siapa yang boleh menyeru untuk berhaji? Siapa? Travel? Yang bisa menyeru untuk berhaji yang sudah mengerjakan haji dan sudah sampai. Sekali lagi, haji adalah perjalanan spiritual, berkunjung ke rumah Tuhan untuk berjumpa dengan sang pemilik rumah. Haji. Makanya yang boleh menyeru haji hanya mereka yang sudah berhaji, yang sudah berhasil berkunjung ke rumah Tuhan dan berjumpa dengan sang pemilik rumah. Siapa yang boleh menyeru haji? Hanya itu, tidak ada yang lain. Dan yang diseru tidak boleh lari kemana-mana, harus datang kepada yang menyeru dengan cara berjalan kaki. Datang dengan berjalan kaki, gak usah naik pesawat. Datang dengan cara berjalan kaki dari seluruh penjuru yang jauh. Begitu ada yang menyeru, tahu dia sang penyeru, dia datang saja kepada sang penyeru. Aku ingin merasakan gimana caranya berkunjung ke Baitullah yang sejati, berjumpa dengan sang pemilik rumah. Dibimbinglah oleh si penyeru dan kemudian dia merasakan pengalaman yang sama. Ya. Makanya begitu diseru langsung dia sadar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika. Aku datang ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Aku datang ya Allah, aku datang untuk memenuhi panggilan-Mu untuk membebaskan syirik yang ada padaku.
Selama ini aku menduakanmu ya Allah, karena aku tidak tahu dan kenal kepada dirimu. Selama ini aku menduakanmu ya Allah, karena aku tidak tahu siapa Engkau ya Allah. Engkau telah meniupkan bagian dari dirimu ke dalam diriku, menjadi rohku yang ada dalam diriku. Tapi selama ini aku tidak mengenalnya ya Allah. Izinkan ya Allah, aku bertemu dengan seorang penyeru, dan aku rela untuk berjalan kaki kepada dia, untuk dibimbing, agar aku bisa menemukan diri sejatiku, agar aku terbebas dari dosa syirik. Karena satu-satu yang bisa membebaskan dosa syirik, menduakan Tuhan, adalah agar supaya aku tahu dan kenal kepada Tuhan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya aku tidak akan pernah mengampuni dosa syirikmu, wahai hambaku, tapi aku sudah mengampuni segala dosa apapun yang selain daripada syirik itu kepada hamba-hambaku yang aku kehendaki. Para sahabat, ternyata satu caranya untuk membebaskan dosa syirik adalah tahu dan kenal pada jati diri kita sendiri. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Makanya kalau mikot di sana kan kita mulainya dari Ja'rona, dari Ji'rona. Saya baru tahu ternyata Ji'rona itu dari kata Ja'a Ro'aina. Ja'a artinya datang, Ro'a artinya melihat, ana. Ja'a Ro'aina artinya datanglah kamu untuk melihat aku. Tempat mikotnya aja Ji'rona, Ja'a Ro'aina, datanglah kamu untuk melihat aku. Keren banget. Makanya kalau kita pergi ke sana dibimbing sama yang tahu, terbuka semua rahasianya. Dibimbing sama yang tidak tahu, semakin tertutup semua rahasia. Paling pulang dari sana ngaku-ngaku aja. Ya, Pak Haji sama Ibu Haja. Sahur Pak Haji oke, sahur Ibu Haji oke. Kalau nggak dipanggil itu, rasanya nggak sempurna hidup. Bahkan di sebuah tempat di sana tuh, bukan di sini, di sana. Di sini nggak beda. Ada orang kalau nggak dipanggil haji itu marah. Kamu tahu nggak? Saya nabungnya berapa tahun itu untuk dapat gelar ini? Ya. Ngerti ayat ini? Jadi ternyata haji ini, menurut ayat ini, datanglah kepada yang menyeru dengan cara berjalan kaki. Kendaraannya tuh pakai unta yang kurus, untanya yang kurus. Ya, makanya kalau mau haji jangan gendut-gendut, susah tarik nafasnya. Beruntung nih udah pada kurus nih unta-untanya. Luar biasa ya. Makanya datang dari segenap penjuru. Keren banget. Ayatnya nomor 27. Keren gak? Keren gak? Keren banget. Jadi angka-angka di Quran itu sangat luar biasa. 22, 12. Jadi sekarang kita sedang berbicara lebih dalam lagi bahwa sesungguhnya ya ibu kita yang sebenarnya adalah mereka yang mempertemukan kita dengan jati diri kita yang sesungguhnya. Makanya
kalau kita berguru pada Quran surat Luqman. Nah ini surat Luqman nih, surat Luqman. Dan kami perintahkan kepada manusia, tahu manusia tadi ya, manusia ya, supaya ya berbuat baik kepada ya kedua orang tuanya. Ya. Wa wasainal insan wabil walidain hamalathu ummuh. Betul nggak orang tua kita itu dulu capek ngurus kita? Betul? Betul apa tidak? Gimana taunya? Taunya kita setelah jadi orang tua kan? Makanya ibu-ibu kenapa hamil? Sering saya tanya itu, kenapa kamu hamil? Allah percaya sama saya karena saya sekarang sudah jadi orang dewasa. Belum. Ger aja. Jawabannya sederhana, kenapa kamu hamil? Supaya kamu merasakan hamil. Itu aja. Supaya kamu merasakan seperti ini loh. Dulu orang tuamu ketika hamil kamu miring ke kiri salah, miring ke kanan salah. Betul nggak? Berbaring juga salah. Apalagi telungkup tambah salah. Mau berdiri berat, melangkah berat, apalagi ketika usia 7 bulan, 8 bulan, kasihan lihat perempuan seperti itu. Hamalathu ummuhu, letih. Letih enggak? Letih enggak? Nah. Sampai berapa tahun ibu itu menyapi anaknya itu? 2 tahun? Bohong. Udah gede aja masih saja dibantu ibu. Udah nikah masih saja dibantu ibu. Bahkan melahirkan anak masih lagi ibunya yang ngasuh. Betul? Benar 2 tahun? Kok ayatnya 2 tahun? Oh, menyusui. Setelah menyusui disapih gitu 2 tahun. Ya, secara syar'i itu tidak ada yang salah. Jadi saya mau cerita, sebetulnya kalian itu belajar dengan saya. Yang frekuensi tingginya itu paling tidak 2 tahun. Jadi setelah dibimbing untuk tahu jati diri itu dalam 2 tahun ini harus kencang. Dalam 2 tahun ini. Nanti kalau air susu saya ini, air susu spiritual ini, nutrisi dari saya ini sudah sampai pada kalian. Wih, pertumbuhan spiritualmu itu keren. Gagah-gagah. Nah setelah itu udah bisa mandiri itu. Main dalam 2 tahun itu setidaknya bisa melewati 9 tahapan. Jadi kalau tekun nih, saya hitung dari mulai tahapan 1 terus sampai tahapan akhir itu pas 2 tahun. Jadi air susu spiritual yang dari saya itu udah disedot semua sama kalian. Gagah. Ini begitu dilahirkan langsung hilang. Tingkah mana setan? Ya nggak dapat lagi nutrisinya. Air susu spiritualnya nggak dapat ASI. Apa yang terjadi? Kering kerontang. Begitu ketemu lagi, aduh, udah lebih dari uka-uka nih. Nih saya kasih tahu nih, catat omongan saya. Kalau dari sejak dilahirkan secara spiritual itu tekun aja, 2 tahun aja. Yang tekunnya 2 tahun. Yang tahun berikutnya itu udah gak usah dibimbing saya lagi, udah bisa sendiri.
udah menjadi sangat pakar, udah sangat luar biasa. Itu baru saya sapi, udah saya giliran yang lain. Gitu. Jadi anak-anak yang lain tuh saya asuh lagi. Tar sapi lagi. Ini belum disapi udah nyapi sendiri. Belum disapi udah nyapi sendiri, padahal air susu saya masih banyak. Iya. Kan saya makan daun katuk terus. Ini air susunya banyak. Ya, tidak tersalurkan. Nih saya kasih tahu ya, coba perhatikan nih teman-teman yang tekun aja 2 tahun, lihat hasilnya seperti apa. Berbeda. Jadi saat disapi oleh satu, udah dewasa. Ada nggak yang sudah 4 tahun ngaji dengan saya belum disapi? Ada, banyak. Setiap mau disapi, mama nempel terus. Ya sama, dulu anak-anak kita juga ya, mau disapi kan susah. Udah di tetesan apa itu namanya? Patrawali. Oh iya, Patrawali. Saya masih ingat itu. Sampai harus cari Haji Gogo tuh. Di mana tuh, di Soreang ya? Tetesan Patrawali. Pahit sebentar udah gitu nyedot lagi. Rakus. Gak apa-apa. Kalau belajar spiritual harusnya begitu, ya. Ya, nggak mau disapi, bagus, nggak apa-apa. Ya. Jadi kata 2 tahun di ayat ini sebetulnya keren sekali. Ya, percaya deh, setelah 2 tahun beda itu kemandirian. Karena dalam 2 tahun itu terus nutrisinya masuk, ya nutrisinya. Setiap tahapan-tahapan dilalui. Udah dewasa sendiri. Gitu. Ya. Jadi sekarang kita mengerti tentang ibu. Bukan sekedar ibu yang dipilih semesta untuk kelahiran fisik kita, tapi ibu pertiwi merupakan ibu sejati kita. Ada lagi ibu rohaniah kita, yaitu guru-guru kita yang membangkitkan kesadaran kita. Dan 3 ibu itu harus kita hormati. 3 ibu itu harus kita junjung tinggi agar kelahiran kita menjadi berkah. Jangan cuma datang ke semesta ini sebagai manusia yang hanya mempedulikan aspek fisik tubuh kita, tapi kita pun harus peduli pada aspek rohaniah yang ada dalam diri kita. Ya. Oke, sebagai hadiah buat para ibu, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya adalah Rindu Ibu. Maaf kalau suara saya kurang bagus, nanti dibantu ya. Saat ku sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu.
Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Itulah hadiah dari saya buat para ibu, terutama buat ibu saya yang telah menjadi lantaran semesta melahirkan saya ke semesta, ke dunia ini. Terima kasih ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.